Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Nizam dengan NIM A1C2 17032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang logika matematika yang kita pelajari pada kelas 11 SMA atau MA sederajat. Nah, logika matematika. Logika matematika itu kita gunakan untuk menentukan nilai dari suatu pernyataan, baik bernilai benar atau salah. Pernyataan ya. Pernyataan. Oke. Pernyataan itu apa sih? Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah. Namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah, atau mengandung kalimat yang relatif. Pernyataan itu ada dua. Yang pertama adalah pernyataan tertutup. Pernyataan tertutup adalah pernyataan yang sudah memiliki nilai kebenarannya. Dan yang kedua adalah pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka itu berbanding terbalik dengan pernyataan tertutup, yaitu pernyataan yang belum dapat kita tentukan kebenarannya, karena ada suatu peubah atau variabelnya. Nah, contoh dari pernyataan tertutup itu yang pertama misalnya 5 adalah bilangan genap. Pernyataan ini bernilai salah karena yang benar adalah 5 adalah bilangan ganjil. Untuk contoh pernyataan terbuka misalnya itu 5A ditambah 10 sama dengan 40. Bernilai benar jika A sama dengan 6, sedangkan selain 6 pernyataannya bernilai salah. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula, pernyataan yang awalnya. Dengan tabel kebenaran ini, jika P benar, maka negasinya salah. Jika P salah, maka negasinya benar. Hingga jika suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, pernyataannya itu semua murid lulus ujian. Negasinya, ada murid yang tidak lulus ujian. Itu adalah ingkaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Kata hubungnya itu ada 4. Yang pertama itu konjungsi. Konjungsi itu dan, sehingga menyebabkan dua buah pernyataan P dan pernyataan kedua itu Q menjadi P dan Q. Dengan tabel kebenaran ini, jika P dan Q benar sama-sama benar, maka P dan Q juga benar. Atau dapat kita simpulkan itu bahwa dalam konsep konjungsi itu akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q itu benar. Sehingga selain itu salah. Seperti tabel yang ini. Contohnya, jika pernyataan P kamu sudah makan dan pernyataan Q kamu sudah minum, maka pernyataan P dan Q akan menjadi kamu sudah makan dan minum. Bagaimana kebenarannya? Misalkan, untuk dapat diizinkan bermain oleh ibumu, kamu harus memenuhi kondisi di atas. Jika salah satunya saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut kamu langgar, maka kamu nggak diizinkan untuk main. Itu adalah konjungsi. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi itu menyebabkan dua kalimat P dan Q itu menjadi P atau Q dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Sudah dilihat? Oke. Jika kita lihat, maka dalam konsep disjungsi ini
akan bernilai salah jika dan hanya jika kedua pernyataan yaitu P dan Q itu bernilai salah. Selain itu, maka disjungsinya akan benar. Sebagai contoh, jika pernyataan P itu Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Q-nya Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Jadi pernyataan P atau Q-nya akan menjadi Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Bagaimana kebenarannya? Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa itu benar, karena kota Bandung berada di Jawa Barat, yaitu provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Sedangkan pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa itu adalah salah, karena Palembang di Sumatera Selatan, yaitu di Pulau Sumatera. Sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa itu tetap bernilai benar. Kenapa? Karena salah satu pernyataan antara P dan Q itu bernilai benar, kecuali jika Bandung dan Palembang keduanya bukan terdapat di Pulau Jawa, maka pernyataan P atau Q-nya atau disjungsinya akan bernilai salah. Oke, itu adalah disjungsi. Selanjutnya, untuk yang ketiga dari pernyataan majemuk yaitu implikasi. Implikasi ini mengubah kata majemuk dua kalimat P dan Q menjadi jika P maka Q, atau jika sebab maka ada akibatnya. Jadi kita misalkan itu P adalah sebab dan Q adalah akibat. Nah, ini tabel kebenarannya. Coba dilihat. Apa perbedaan antara tabel kebenaran antara konjungsi dan disjungsi yang tadi dengan tabel kebenaran dari implikasi? Sudah terlihat? Mungkin bisa kita simpulkan. Kita mungkin bisa menyimpulkan dalam konsep implikasi ini akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Jadi P bernilai benar namun Q-nya itu bernilai salah. Dan jika dan hanya jika itu, maka pernyataan implikasinya akan bernilai salah. Selain itu, maka benar. Kita contohkan. Contohnya, sebabnya kamu sembuh. Akibatnya kamu akan sekolah. Jadi, implikasinya jika kamu sembuh, maka kamu akan sekolah. Bagaimana kebenarannya? Kita lihat. Jika benar kamu sembuh, lalu kamu masuk sekolah, kamu telah melakukan hal yang benar. Namun, jika kamu sembuh namun tidak masuk sekolah, kamu telah berbuat salah karena mengingkari janjimu yang mengatakan jika kamu sembuh, maka kamu akan sekolah. Lalu, bagaimana jika kamu belum sembuh? Kamu hanya berjanji masuk sekolah jika kamu sembuh. Jadi, jika kamu tidak sembuh, jika kamu belum sembuh, tidak masalah bagimu untuk sekolah, antara masuk sekolah atau tidak sekolah. Oke, itu adalah implikasi. Jika P, maka Q. Jika ada sebab, maka ada akibatnya. Selanjutnya yaitu B-implikasi. B-implikasi itu mengubah kalimat P dan Q menjadi P jika dan hanya jika Q, atau sebab jika dan hanya jika akibatnya. Ini adalah tabel kebenarannya. Mungkin bisa dilihat, mungkin jika kita simpulkan dari tabel di atas bahwa dalam konsep berimplikasi ini akan bernilai benar jika dan hanya jika sebab dan akibat pernyataan P dan Q-nya itu bernilai sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Itu untuk berimplikasi akan bernilai benar. Contohnya seperti apa? Kita contohkan pernyataan P
ayah mendapatkan gaji. Sebabnya, pernyataan ki, ayah bekerja. Itu akibatnya. Maka implikasinya adalah ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Oke, kita cermati. Bagaimana kebenarannya? Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Oke? Itu adalah B implikasi. Keempat tadi adalah pernyataan majemuk, yaitu konjungsi P dan ki, disjungsi P atau ki. Implikasi jika P maka ki, dan B implikasi P jika dan hanya jika ki. Itu adalah pernyataan majemuk dari logika matematika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan konsep yang tidak saya sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Nizam.